Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Al-Furqan Lovers? Bahasanya itu Al-Furqan Lovers. Apa kabar Al-Furqan Lovers? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, baik rohani maupun jasmani. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Mulia Sujana dalam acara podcast AFC TV di channel YouTube SDIT Al-Furqan Palembang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manasik haji. Nah, di sini perbedaannya dengan manasik haji orang yang mau pergi haji, di sini kita pembelajaran manasik haji untuk anak-anak. Ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, bersama tamu kita Ustadz Mukarom MPDI. Beliau selaku ketua acara pembelajaran manasik haji SDIT Al-Furqan Palembang tahun 2025. Untuk lebih dekat, kita lebih mengenal beliau dan lebih tahu apa saja acara manasik haji di SDIT Al-Furqan Palembang. Mari kita tanya langsung. Oke? Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ustadz, tahun ini diamanahi Menjadi ketua panitia manasik haji Ustadz ya. Manasik haji ini Ustadz di SDIT Al-Furqan Palembang kita ketahui program tahunan ya. Jadi tiap tahun itu rutin Ustadz ya. Dari pembelajaran ini Ustadz, berapa peserta untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini alhamdulillah sudah sampai 913 peserta. Berarti seluruh siswa Ustadz ya? Ya. Seluruh siswa wajib ikut. Itulah kenapa jadi sudah hampir 4 tahun ini, jadi biasanya kita pelaksanaannya 1 kali selesai, tapi karena jumlah siswa kita sangat banyak, maka kita membagi dua hari. Jadi untuk level bawah kelas 1, 2, 3 itu kita memakai hari Rabu besok Insya Allah. Level atas nanti hari Kamisnya 4, 5, 6. Karena sudah 900 kan, 900 ya. Jadi kalau misalnya semuanya sangat bisa nggak muat ya? Ya nggak muat. Walaupun Al-Furqan alhamdulillah luas tanahnya, cuman kalau sudah 913 semuanya bergerak semua pasti kredit ya Ustadz ya. Kredit. Ini untuk pelaksanaannya di ruang lingkup SDIT Al-Furqan Ustadz ya? Ya, alhamdulillah, karena alhamdulillah Al-Furqan kan lumayan, kalau bagian di dalam lapangan Al-Furqan itu luas. Jadi memang kita tidak perlu mau meminjam lapangan atau tempat atau di mana di asrama haji atau di mana. Jadi kita memanfaatkan lapangan yang kita miliki, dan untuk fasilitasnya kita membuat sendiri replika. Jadi panitia ustad ya, replika kayak pesawat. Kemudian kita buat Ka'bah, kemudian kita buat Hijri Ismail, kemudian ya tempat wukufnya pesawat ya. Jadi kita buat replika benar, dan insya Allah kalau di SD ini kita benar umroh, kemudian nanti ada hajinya. Berarti Ustadz, kalau replikanya lengkap dibuat oleh ustadz kita ya, urutannya itu berarti lengkap ya? Insya Allah ini manasik haji pakai apa nih? Haji insya Allah kita pakai tamatu ya. Oh ya, berarti cukup luas ya yang digunakan ya. Oh masya Allah. Jadi karena terlalu banyak siswa dibagi dua hari Ustadz ya. Berarti hari Rabu besok dan hari Kamis. Hari Rabu itu level berapa Ustadz? Level 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kelas 4 5 6 ya istirahat. Istirahat. Libur di rumah. Belajar sih benar bukan belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Silakan belajar di rumah, nanti besoknya baru mereka untuk persiapan. Karena lumayan capek Ustadz ya. Mengikuti seluruh fase. Sama seperti pelaksanaan haji kan. Iya. Haji kan memerlukan tenaga. Memerlukan effort yang sangat tinggi. Jadi fisik yang jadi memang kita layaknya kita melaksanakan ibadah haji atau umroh benar. Jadi walaupun memang ada beberapa bagian yang kita sempurnakan untuk jumlah kayak tawaf kita nggak sampai 7 kali, hanya 3 kali. Ya karena kalau kita mau sampai 7 kali ya mungkin lebih siang lagi. Tapi karena ini bisa sampai sore. Bisa sampai sore ya. Karena ini pembelajaran tetap kita sampaikan bahwa sebenarnya ini 7 kali. Jadi kita sampaikan semua. Cuman kita bilang pembelajarannya. Sa'i juga Ustaz ya. Sa'i juga. Kalau tahalul kita potong benar ya. Tapi tidak semua yang kita potong. Kemudian nanti pas akhir lempar jumroh kita siapin juga tempat pelempar. Kemudian ketika akhir nanti anak-anak mendapatkan air zam-zam sama coklat kerikil sama kurma juga. Di pembelajaran manasik haji ini ada pembelajaran kurban juga Ustaz ya, pemotongan hewan kurbannya. Hewan kurban karena memang ada di haji kan ada kurbannya juga. Iya. Oke Ustaz, dari kegiatan kan rutin dilaksanakan di SDIT Al Furqon Palembang. Sekolah-sekolah lain juga mungkin rutin ya melaksanakan, tapi kita memang agenda wajib Ustaz ya. Nah, dari kegiatan ini Ustaz manasik haji ini tujuan yang didapat siswa itu apa Ustaz? Tujuannya yang pasti kan jangan sampai siswa itu kan materi kalau bisa ada prakteknya. Kan ketika kita hanya karena materi sama praktek kadang-kadang berbeda. Nah, itulah dengan adanya langsung kita praktek, mereka merasakan. Ketika mereka merasakan, mereka akan ingat kan. Nah, kalau menghafal saja khawatirnya ketika nanti mereka diajak oleh orang tuanya untuk umroh atau haji, mereka akan lupa. Dan kemudian salah satu itu, jadi mereka praktek. Kemudian kedua, ketika mereka sudah terbiasa dengan itu, setidaknya mereka akan selalu ingat untuk ada kegiatan umroh atau haji. Karena banyak orang yang memiliki materi, tetapi sampai sekarang mereka belum mau umroh atau haji. Ketika itu sama-sama sebenarnya sama seperti mengajak orang tuanya sih. Orang tuanya juga ikut. Ya jangan sampai lupa bahwa ada kegiatan ibadah yaitu umroh atau haji. Jadi ketika setiap tahun mereka diajarkan seperti itu, setidaknya mereka tertanam dalam hati mereka kalau kita harus umroh atau haji. Karena rukun Islam. Apalagi haji sekarang kan lama. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah tertanam di dalam hatinya mau melakukan haji, mereka mulai dari sekarang mungkin sudah mulai menabung atau ini langsung membeli untuk paket haji. Karena untuk Palembang saja haji sekitar 20 tahun, 25 tahun. Jadi pas benar kalau misalnya anak kelas 6 atau kelas berapa ini sudah pengen ada rencana haji, mereka bisa mulai dari sekarang Ustaz ya. Untuk haji. Jadi ketika mereka nanti usia mungkin 40 atau 30 mereka sudah berangkat ya. Karena lalai khawatirnya gitu. Jadi itulah tujuannya sebenarnya itu. Tujuannya dengan adanya praktek mereka terbiasa dan menanamkan dalam hati mereka itu bahwa ada ibadah yang umroh atau haji yang rukun wajib bagi orang yang mampu. Sedangkan Al Furqon ini insya Allah orangnya mampu semua. Amin Allahumma amin. Menengah ke atas semua kan. Jadi jangan sampai nanti di antara orang tua kita ini, wali murid kita ini lupa bahwa ada ibadah wajib ini. Iya Ustaz. Oke Ustaz. Jadi bisa membuat juga pembelajaran yang berkesan di hati mereka ya. Dan mereka menimbulkan rasa ingin Ustaz ya. Rasa keinginan untuk melaksanakan umroh atau haji.
di apa ketika manasik saja nikmat ya, apalagi di sana Ustadz ya. Ustadz udah 2 kali ya. Insya Allah yang kedua. Yang kedua ya nanti ya, Masya Allah. Dalam pelaksanaannya itu setiap tempat Ustadz itu dibimbing oleh guru-guru Ustadz ya. Ya, ada mutawifnya. Mutawifnya. Oh, jadi setiap misalnya mau pemberangkatan ada yang mimpin doanya Ustadz-ustadznya ya. Ketika sa'i ada, ketika tawaf ada Ustadz ya. Wukuf ada ceramahnya juga berarti Ustadz ya. Ada ceramah juga, ceramah singkat. Iya. Masya Allah ya, memang sangat-sangat bagus pembelajaran manasik haji di usia dini. Kita lihat juga banyak ya sekolah-sekolah sering mengadakan setiap tahun, tapi ada yang 2 tahun sekali Ustadz ya. Kalau kita insya Allah setiap tahun kita adakan. Jadi kalau mereka sekolah di SDIT Al-Furqan Palembang sampai kelas 6 berarti mereka 6 kali Ustadz ya. 6 kali sudah manasik haji. Insya Allah membekas ke hati anak-anak. Apalagi kan memang kita ada program umroh bersama guru. Nah, ya, salah satunya itu sebenarnya. Iya ya. Kalau rombongan guru nanti bulan Agustus Ustadz ya. Tanggal 14. Tanggal 14. Ya, jadi nanti insya Allah dari gurunya tanggal Agustus tanggal 14. Itu tujuannya Ustadz ya. Harapan Ustadz setelah anak-anak melaksanakan manasik haji ini bukan sekedar mereka hafal materi, mereka kan juga bisa mempraktekkan Ustadz ya. Apakah salah satu tujuan pendidikan kita kan ada untuk membuat anak berkarakter Ustadz ya. Ada sinkronisasi Ustadz. Ya, karena setiap rangkaian haji itu kan ada ketika kita harus banyak-banyak sabar. Benar. Kita harus bersabar. Kemudian kita harus bersama-sama. Itu kan karena ibadah haji itu adalah ibadah yang memerlukan kesabaran, kemudian kebersamaan, kemudian keikhlasan. Ya, karena kalau kita masih dengan ego kita, maka tidak akan sempurna ibadah hajinya. Karena di situ ya kalau kita dengar kisah-kisah orang yang sudah pernah haji atau umroh itu, walaupun dia dalam kondisi sakit, dia ternyata bisa melaksanakan semua dengan sempurna. Allah malaikat memudahkannya. Tapi ada orang yang kuat. Begitupun sebaliknya Ustaz ya. Ada yang kuat, yang merasa gagah, tapi ternyata pas di sana dianya tidak bisa melaksanakan karena tadi memang ibadah ini ya memang menumbuhkan ya karakter kepada anak-anak agar kita tuh banyak-banyak bersabar, banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak bersyukur dan banyak yakin bahwa ketika kita yakin insya Allah akan dimudahkan segala hal. Nah, itu jadi harapannya seperti itu terhadap anak-anak untuk manasik haji ini. Oke Ustaz, satu ungkapan lagi Ustaz ya, quotes dari Ustaz untuk hari ini bebas tentang manasik haji, tentang kehidupan pada sahabat Al-Furqan. Sahabat-sahabat Al-Furqan semua, satu yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, harus sabar dalam menghadapi segala hal. Karena dengan kesabaran insya Allah kita akan melewati hal tersebut. Karena hidup tanpa kesabaran maka kita akan selalu gelisah. Tapi ketika hidup dengan kesabaran insya Allah kita akan melewati itu pelan. Itu saja mungkin dari kami. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Oke, teman-teman AFC TV ya, Furqan Lovers dimanapun berada, wali siswa, sanak saudara dimanapun berada, jika kalian melihat video ini, mohon bantuannya untuk di like, comment, and share. Nah, supaya dakwah dari AFC TV SDIT Al-Furqan Palembang terus berkembang. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi pada acara podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Bersama saya Mulia Sujana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.